Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Banyak orang punya harapan besar terhadap apa yang disebut dengan kaum inteligensia atau kaum cendekiawan. Utamanya perannya di dalam dunia politik, karena itu sangat menentukan hajat hidup orang banyak pada gilirannya. Nah, saya pernah menulis artikel berjudul Kaum Inteligensia sebagai Sakramen Politik. Apa itu? Begini. Kaum inteligensia sebagai sakramen politik. Berpolitik adalah suatu keniscayaan, tidak bisa tidak. Sewaktu kita ngomel-ngomel, kenapa listrik biarpet? Kok di kawasan puncak banyak prostitusi yang katanya syariah? Monas kok gundul? Pasar semrawut? Trotoar kotor? Banyak pungli? Harga cabai mahal? Dan berbagai macam komplain sehari-hari. Kita sesungguhnya sudah dan sedang berpolitik. Politik urusan yang menyangkut kepentingan warga. Arti mulanya sangat baik, etis, dan peduli dengan kesejahteraan bersama. Politik dari kata polis artinya kota, tempat kita tinggal, menetap, dan hidup bersama sebagai warga. Warga yang berasal dari bermacam latar belakang dengan bermacam keperluan. Yang bikin runyam adalah praktek politik yang dikotori dengan perilaku pragmatik dan oportunistik. Egoisme sektarian dan libido kekuasaan yang luber kemana-mana dalam bentuk kooptasi ke berbagai elemen sosial demi melanggengkan hegemoninya. Praktek politik kotor senantiasa bersembunyi di balik narasi besar yang seolah nasionalis dan heroik. Tapi itu semua pada instansi terakhirnya hanyalah topeng. Kasak-kusuk di balik layar besar itulah yang sesungguhnya menggambarkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa kerap dipakai sebagai tabir yang menutupi hasrat primordialnya, yaitu sila keuangan yang Maha Esa. Tampuk kekuasaan hanyalah fasilitas untuk meraup itu dan memuaskan dahaga moneternya. Ketamakan yang laksana minum air laut tak akan pernah puas. Tercermin dalam politik praktis, dalam politik rekrutmen kader partai misalnya. Berani bayar berapa? Adalah pertanyaan primernya. Politik gelembung atau bubble tanpa esensi keutamaan seperti ini sudah banyak yang pecah dengan narasi yang akhirnya mengotori ruang-ruang publik. Kasus yang menyangkut korupsi adalah contoh yang paling gamblang. Untuk mencerna berbagai narasi yang berseliweran di ruang publik bukanlah kerja yang gampang. Disinilah peran kaum inteligensia untuk ambil bagian. Kaum inteligensia, kaum cendekiawan, kaum intelektual, kaum terpelajar, atau apalah sebutannya, adalah mereka yang terpanggil untuk bisa membuka tabir-tabir kebohongan tadi. Untuk menyatakan kebenaran, mengartikulasikan realitas ke dalam narasi tandingan yang mencerahkan. Mereka adalah yang tidak diam, walau kerap dipaksa diam. Sakramen adalah tanda yang terlihat, tanda yang dapat ditangkap dan dicerna indera dan akal budi. Dan dengan demikian kita pun menyatakan bahwa kaum inteligensia sesungguhnya adalah juga tanda yang terlihat dalam kancah politik. Oleh panggilan sejarah mereka bersedia jadi semacam signal penunjuk arah. Terlihat oleh masyarakat awam sekalipun dan dimengerti. Mereka adalah sakramen politik. Romo Edi Kristianto OFM adalah seorang rahib Katolik yang pernah menulis buku Sakramen Politik, mempertanggungjawabkan Memoria yang diterbitkan oleh penerbit La Malera di tahun 2008. Di buku itu ia menulis, di sini politik menyiratkan kebijakan terorganisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup bersama, yakni bonum commune atau kebaikan bersama yang adil dan merata. Ini semua menunjukkan politik mestinya dijunjung tinggi sedemikian rupa sehingga menampakkan apa yang mau dicapai dengannya. Juga jelas bagi siapa diperuntukannya, sekaligus tampak tolok ukur untuk menilai capaian politik. Maka oleh karena begitu pentingnya fungsi dan peran politik dalam hidup berkomunitas, sampai-sampai siapapun yang menghendaki keselamatan, maka berpolitik merupakan keniscayaan. Meminjam istilah dalam perspektif teologi, politik adalah tanda dan sarana penyelamatan.
Ruang kepedulian pada sesama berada dalam kancah politik, dan panggilan kaum inteligensia adalah jadi tanda dan sekaligus signal penunjuk arah to the true north, seperti kompas yang senantiasa setia mengarah ke utara, di mana setiap kita bisa berorientasi menjawab pertanyaan, di mana kita dan mesti kemana kita. Adagium penutup, in absentia lucis tenebrae vincunt, in the absence of light darkness prevail. Tatkala cahaya itu redup, kegelapan timbul.